Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya kali ini di podcast terbaru IDX Channel The Cuan. Nah, kali ini tentu ada bahasan menarik yang akan kita bawakan dan kalian juga pastinya bisa ngikutin dan bisa gali-gali lebih lanjut apa aja sih nanti yang bisa jadi key takeaways dari obrolan kita kali ini. Tapi sebelum ke sana, pemirsa, saya ingin informasikan terlebih dahulu bahwa kalau kita ngomongin pasar modal, pasar saham, tentunya kita semua tahu begitu ya bahwa pasar modal Indonesia nih sedang menarik-menariknya, apalagi kita tahu di tahun 2025 lalu IHSG kita lah kalau kita ambil contoh ini sudah menembus level 9.000, ATH-nya berkali-kali, kemudian juga banyak anak muda yang tertarik sekali untuk investasi saham, bahkan ini menjadi obrolan yang cukup familiar ya teman-teman untuk kemudian bisa kita temukan di jalan, di kafe ataupun di sekitar kita bahwa obrolan saham ternyata sudah cukup familiar dan banyak sekali didengungkan. Nah, kalau kita lihat sendiri di tahun lalu saham-saham konglomerasi lah salah satunya bisa menjadi pilihan ataupun menjadi bintang lah dari pasar modal Indonesia. Tapi di awal tahun 2026 sendiri teman-teman di akhir Januari lah tepatnya kita tahu ada trading halt yang dialami IHSG bahkan 2 hari berturut-turut turun 8%, kemudian esoknya turun lagi 8%. Ya kita tahu lah penyebabnya nggak jauh-jauh sebetulnya dari isu utama, salah satunya dari MSCI. Nah, di podcast The Cuan kali ini teman-teman tentunya kita nggak jauh-jauh dari situ ya untuk ngobrolin soal gimana sih pasar modal Indonesia, pasar saham, ataupun dampak dari MSCI sendiri yang akhirnya saham rontok, bahkan pejabat-pejabat tingginya juga ikut mundur. Kali ini saya nggak sendiri tentunya teman-teman. Di podcast The Cuan perdana ini kita akan ngobrol dengan investor sekaligus influencer saham, Benny Batara alias Benix. Kita akan ngobrol lebih jauh soal MSCI dan dampaknya terhadap pasar saham kita. Mas Benny, terima kasih sudah gabung bersama saya hari ini. Thank you Mas Fajar. Sehat ya Mas Benny ya? Sehat terus selalu. Sehat terus ya, semangat ya. Harus meskipun dong. agak lesu-lesu kemarin sedikit ya. Oh gitu ya? Tapi kayaknya Mas Benny nggak lesu ya? Enggak. Happy banget. Oke, kalau kita lihat sendiri, tadi udah saya sampaikan ya Mas Benny beberapa hal yang memang menjadi perhatian kita. Kalau kita ke IHSG dulu deh. Kita lihat tahun lalu 2025 berkali-kali sentuh ATH tembus 9.000, tapi ya kita tahu di awal Februari aja nih kita tappingnya di awal Februari ya teman-teman ya, ini bahkan kembali lagi ke bawah level 8.000. Keputusan MSCI jadi highlight dari teman-teman investor ataupun pelaku pasar modal. Mungkin kita awali dari situ dulu. Kalau kita lihat pengumuman MSCI ini sebetulnya sesuatu yang tiba-tiba atau emang sebetulnya sudah kelihatan dari sebelum-sebelumnya? Udah kelihatan. Jadi udah terencana, skenarionya ada. Bahkan kita pernah bikin video khusus buat bahas ini, kejauhan hari ini, itu dari tahun lalu. Jadi kurang lebih bulan Oktober lah, 3 bulan lalu. Kita udah bikin market bakal crash Q1. Kita bahas secara detail bahkan di komunitas saham kita, Benix Investor Group. Siap-siap pegang cash, Q1 diskon besar. Lu pasti bingung mau beli barang yang mana karena semua diskon. Ya jadi kita orang yang paling happy, teman-teman pasti banyak juga yang happy karena kita sudah antisipasi ini dari kemarin. Dari tahun lalu bahkan. Karena emang sebelumnya kalau saya tidak salah ya, MSCI juga sudah sempat Ngasih ngasih alert lah ya, Yes. warning begitu ya sebelum akhirnya memang memutuskan untuk pembukuan saham ini. Tapi kalau kita lihat keputusan MSCI, sahamnya atau IHSG-nya kemarin kena trading halt 2 hari beruntun, apakah memang cukup wajar untuk pelaku pasar kok segitunya sih nyingapin keputusan itu, Mas Benny? Jadi ini bisa dibahas secara mikro sama makro sih. Jadi kalau cara yang paling gampang ya lihat, gara-gara MSCI pengen mungkin menghukum lah bursanya kita karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Itu that's one thing. The other thing is berhubungan dengan who's behind MSCI. Menarik. Siapa pemilik MSCI? Kenapa mereka harus nyerang kita? Kenapa nggak nyerang Cina? Kenapa nggak nyerang Rusia? Sama-sama marketnya tertutup, bahkan lebih tertutup dari kita. Kenapa pun timingnya sekarang gitu loh. Karena waktu kita bikin analisis bursa harus anjlok, bursa pasti drop. Itu tanggalnya gue nggak bikin spesifik, kita bikin prediksi di bulan Oktober itu. Tapi pasti terjadi di Q1. Nah yang jadi menarik, kenapa sekarang serangan itu dilakukan? Itu seksi. Itu seksi gitu. Kenapa harus akhir Januari? Kenapa nggak pas Valentine 14 Februari misalkan? Tapi kalau dari kacamata Mas Benny, kalau kita lihat kenapa Q1, kenapa tuh sebetulnya? Ini ada hubungannya juga sama agenda makroekonomi Indonesia. Kita pengen GDP 8%, semua pengen ekonomi kita tambah bagus, tambah oke, tambah moncer. Tapi itu semua nggak bisa terjadi kalau seandainya kita nggak bisa kontrol kita punya bank sentral. Bank sentral kita tidak dikontrol sama negara kita sendiri. Gitu. Sejak tahun 1998 itu udah dikasih kewenangan itu kepada yang maha kuasa. Even Donald Trump aja nggak bisa kontrol siapa The Fed mau bikin apa gitu loh. Jadi dia aja, even presiden yang punya nuklir, negara nuklir aja nggak bisa kontrol The Fed.
Dan ya itu pun yang terjadi juga di Indonesia. Dan mereka ketakutan sekarang, kenapa? Karena Indonesia sepertinya akan mengarah menjadi negara yang lebih bisa dibilang mandiri. Dan mereka nggak mau itu. Kita bisa kontrol arus modal, kita bisa kontrol suku bunga kita sendiri. Hari ini kita nggak bisa punya kekuatan itu. Itu kita udah serahkan kepada yang maha kuasa gitu loh untuk lakukan itu. Dan mereka sebel. Mereka sebel, kenapa? Karena ownernya, orang-orang selalu bilang ini, Bank sentral harus independen, bank sentral harus independen. Ini nggak banyak yang tahu ya kenapa MSCI itu harus lakukan serangan-serangan ini. Karena ownernya MSCI itu kalau teman-teman lihat itu adalah Big Bank, US Bank, ada Citibank, ada JP Morgan, ada Wells Fargo. Dan siapa sebetulnya pemilik mereka? Nah itu harus ditanya lagi tuh, pemilik mereka siapa? Dan ternyata kalau lu lihat sebetulnya pemiliknya mereka 11-12 juga. Jangan-jangan dengan yang mengontrol peredaran uang di negara ini, gitu loh. Dan mereka ada ketakutan itu dan pola yang sama mereka lakukan ketika mereka bikin market crash di Greece, di Yunani. Mereka bikin market crash di Argentina sampai anjlok, mereka serang juga. Sekarang malah jadi uninvested, jadi orang nggak bisa lagi masuk di dalam MSCI. Mereka drop parah. So Indonesia bukan yang pertama dan Indonesia bukan jadi negara yang terakhir. Dan mereka wajib ketakutan sama kita. Kenapa? Karena kita akan ada arahnya menjadi negara yang mandiri ketika kita bisa ambil alih bank sentral kita, dan kita harus lakukan itu, kita dukung itu. Nah MSCI cuma cari-cari alasan, kebetulan ya dari yang lama-lama pengelolaan bursa kita jujur kurang oke. Karena banyak emiten-emiten yang menurut saya nggak lolos, harusnya ini nggak lolos IPO nih, nggak layak IPO, tapi jebol-jebol aja nih, tiba-tiba delisting, tiba-tiba udah gocap gitu. Itu kita belum ngomongin yang free float ya, Mas. Kita belum ngomong free float. Ini masih ngomong landasan dasarnya nih. Kenapa wajib crash gitu? Dan mereka akan lakukan aksi balas dendam ketika Indonesia menyerang karyawan-karyawan mereka yang ada di sini. Secara makro yang mengontrol peredaran uang di sini. Kenapa? Karena begitu kita punya kekuasaan terhadap peredaran uang di Indonesia, kita turunin suku bunga. Apa yang terjadi? Quantitative easing gaya Indonesia. Orang jadi punya duit, orang bisa kredit ke bank, orang bisa bikin usaha baru, bisa buka cabang, bikin pabrik baru, serap tenaga kerja, pengangguran berkurang. Indonesia happy? Iya. Mereka happy? Enggak. Karena suku bunga makin kecil. Tapi kalau suku bunga makin rendah, yakin dan percayalah, bursa efek meroket to the moon. Udah pasti. Nah, itu yang nggak mau mereka lakukan. Kenapa mereka nggak bisa lakukan? Makanya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita stunting. Negara kayak kita harusnya bisa 8%, 9%, seharusnya bisa. Teman-teman bisa imagine kalau pertumbuhan ekonomi kita bahkan 10%. Bursa efek kita 20.000 kecil. Makanya saya sangat optimis. Walaupun gua yakin kita market crash dari bulan Oktober dan jadi kenyataan. Gua orang yang paling optimis dibanding Purbaya sekalipun. Purbaya bilang 9.000. Kegampangan. 10.000. Yakin gua. Yakin. Syaratnya apa? Ekonomi kita harus tumbuh 8%. Nah kalau mau ekonomi tumbuh 8%, ya kita harus kontrol, kita punya bank sentral, harus berani ambil itu kembali gitu loh. So ini jadi normal, normal aja. Normal aja, dan sebetulnya kalau kita gali lagi agenda di belakang MSCI ya, pasti ada lah ya, pasti cukup banyak yang ada kepentingan geopolitik di situ yang tidak muncul ke permukaan. Betul. Gitu ya. Tapi pakai casing seolah-olah lu melanggar pasal A, pasal B, transparansi, free float, itu lucu-lucu lah. Memang perlu ada itu. Ya, even pun Amerika ketika ngebom Irak ada aja alasan, lu punya senjata nuklir pasti cari, kagak ada gitu. Nah ini menarik nih, tapi kalau kita lihat di balik agenda itu sebetulnya MSCI yang akhirnya sudah mengumumkan hal itu begitu ya, kan investor global ya mau nggak mau begitu ya, MSCI sebagai salah satu acuannya lah atau patokannya. Tapi kalau kita ngelihat dampaknya ke saham-saham Indonesia sendiri gimana nih Mas Ben? Karena kita tahu ya net sale-nya juga sudah cukup besar. Kan kalau pembekuan dilakukan akhirnya tipis sekali, kecil sekali kemungkinan untuk saham-saham di Indonesia untuk masuk lagi nih di indeks MSCI. Betul. Jadi gini, gua sangat setuju dan sangat happy dengan yang dilakukan MSCI. Even kita nggak suka sama agenda-agenda di belakangnya, the invisible hand itu, tapi gua sangat seneng karena ini bisa jadi momen buat kita mereformasi manajemen bursa kita. Manajemen OJK wajib dirubah total jadi lebih bagus. Jadi ini momentum yang pas lah buat lakukan itu ya. Dan soal crash ini kita itu udah bikin hitung-hitungan ketika crash ini akan ada dua. Tahap pertama itu outflow asing itu artinya sekitar 39 triliun. Tahap kedua bulan Mei kalau kita nggak bisa memenuhi PR yang mereka kasih, itu harusnya sekitar 131 triliun outflow asing. Hari ini outflow asing itu masih di bawah 10 triliun. Jadi paket pertama nih tahap 1 masih panjang ini, masih ada bisa peluang buat check out sampai 30-an triliun itu. Jadi
semua masih berjalan sesuai dengan skenario. Nah, yang kembali ke indeks di Indonesia, jadi udah pasti pun mereka akan bete. Kalau kita kan happy ya, karena kita udah antisipasi ini. Tapi dari sudut pandang oligarki lah kita bisa bilang, oligarki tertentu lah yang terbiasa mungkin menikmati permainan seperti ini gitu loh, ngadalin duit orang bule, ya mereka bakal siap-siap lu akan kena revisi. Tapi gue yakin pun sebetulnya MSCI tahu, selama ini pun mereka tahu gitu, nggak mungkin lah, kita aja pun tahu gitu kan, ini bukan free float yang normal, karena ya bukan rahasia umum lah kayak di Indonesia itu orang bisa beli saham pakai proxy. Ngaku-ngaku gue cuma punya 4%, padahal dia ada titip di sini 6%, titip di sini 9%. Kalau ditotalin sebetulnya dia juga yang dia juga sebetulnya. Jadi realnya sebenarnya free floatnya mungkin cuma 5%, 7% public. Artinya kan jauh lebih gampang untuk memanipulasi itu. Kita berulang kali ngasih contoh, ada perusahaan misalkan cuman valuasinya 100M misalkan. Cara paling gampang dia naikin valuasinya ke 200M, dia tinggal bikin aja IPO. Aku ngaku-ngaku TBK, katakan semua saham udah dibagi ke publik. Padahal realitanya mungkin publik cuma pegang 5%. 5% dari 100M itu kan cuma 5M. Kalau dia pengen bikin valuasi perusahaan dia jadi 200 miliar, dia cuma cukup modal 5M. 5M ini kali 2 langsung jadi 10M. Artinya market cap dia dari 100M jadi 200M. Simple. Kalau dia pengen bikin, gue pengen modal gue 100M tapi gue pengen jadi 1 triliun, gue pengen jadi triliuner. Taruh aja buang 5M yang tadi. Jadi gimana? Gue cuma tambahin lagi nih dari 5M tinggal kali 20. Modal gue sebenarnya nggak perlu ribuan triliun. Karena 5%, ini bayangin kalau 5%, kalau free flow-nya 1%. Berarti modal dia makin kecil lagi ya. Begitu naik ini barang, modal dia cuman tadi 5M aja udah bisa naik kali 2. Apa yang dia lakukan? Saham, valuasi gue udah jadi 200M, padahal aslinya cuma 100M. Bikin jadi 1 triliun deh. Modal gue mungkin nggak nyampe 100M. Begitu naik di atas, apa yang dia lakukan? Banyak. Dia bisa lakukan option. Dia bisa melakukan segala macam. Lu orang obligasi tahu lah, dia bisa bikin bond dengan valuasi ini sebagai kolateralnya, saham dia yang ribuan triliun itu. Dengan modal yang kecil banget. Dengan modal yang cuma 100M itu gitu loh. Literally itu yang terjadi, dan MSCI nggak bodoh gitu, dia tahu. Dan ya harus siap-siap teman-teman bakal makin minus tuh kalau lu pegang saham-saham yang secara fundamental sebetulnya dipertanyakan lah, apalagi ada perusahaan PER-nya 400 gitu. Artinya lu beli sahamnya butuh waktu 400 tahun balik modal. Jauh lebih mahal dibanding Nvidia. Aneh, nggak logis. Berarti tapi kalau kita lihat salah satunya free float tadi yang sebetulnya beneficial owner-nya dia lagi. Secara general kita happy juga dong ya dengan sentilan MSCI ini agar kemudian free float-nya ditingkatkan dari 7,5%, itu juga 7,5-nya tidak pure 7,5%, dinaikkan jadi 15% kemarin diputuskan oleh regulator. Nah, tapi apakah kemudian kalau kita lihat free float-nya sudah dinaikkan, transformasinya sudah dilakukan, tapi tetap belum memenuhi persyaratan yang diinginkan MSCI, apakah tetap mungkin skenario terburuk kita untuk bisa jadi masuk ke kategori frontier market nih? Nah, ini ngomongin geopolitik nih. Karena ada kemungkinan even Indonesia sudah memenuhi semua persyaratannya. Namanya juga orang cari-cari. At the end of the day, goalnya mereka apa? Beli di harga diskon. At the end of the day, itu terjadi ketika MSCI nyerang Yunani. Dia bikin mata uangnya turun. Drop. Habis itu apa? Bursanya dibanting. Apa yang terjadi setelah itu? Perusahaan Jerman, namanya juga pemegang Uni Eropa, negara terkaya Jerman, berbondong-bondong ke sana, beli airport harga diskon, beli pelabuhan harga diskon, beli pabrik harga diskon. So you could imagine lah teman-teman, ada sebuah perusahaan Indonesia harga $1.000, hari ini mungkin 17.000 rupiah harga nilai tukar. Berarti kalau $1.000 gue cuma butuh modal 17 juta. $1.000 ya? Iya ya, $1.000 kali 17 iya. 17 juta betul. 17 juta betul, buat beli perusahaan itu. Ada cara gampang, dolarnya gue banting. $1 tadinya cuma 17.000, dia bikin $1 kali 2 lah 34.000. Artinya dolarnya tetap sama, tapi dia mau beli perusahaan senilai 17 juta, modalnya diskon 50% karena mata uangnya dilemahin. Lebih enak lagi, udah mata uangnya dilemahin, harga sahamnya dibanting. Jadi diskon 2 kali. Combo attack-nya ya? Combo bro. Dolarnya dibanting, rupiahnya dibanting dalam konteks Indonesia, and then sahamnya dibanting. Jadi lu bisa beli perusahaan 10% mungkin dari harga realnya, dan itu yang dilakukan ke Indonesia. Ini udah jelas agenda yang
standar dilakukan sama orang suka bilang elit global. Kalau gue suka bilangnya invisible hand. Invisible hand, oke lah. Yang sebetulnya the real owner of bank sentral di seluruh dunia. Jadi kalau saya ambillah dari Mas Ben, no guarantee bahwa apapun prasyarat yang sudah kita penuhi, ujung-ujungnya juga akan diterima juga oleh mereka, karena pasti ataupun mungkin ada cara lain lagi gitu ya untuk nyerang pasar saham kita gitu ya. Betul, karena udah ada buktinya ketika Argentina diserang sama MSCI, ketika Greece diserang sama MSCI, mereka memenuhi kok apa yang diminta sama MSCI. Oke. Tapi tetap dikerjain. Berarti siap-siap lagi kita nih ya, bukan berarti badainya udah lewat, meskipun nanti di Mei kita lihat lagi keputusannya gimana, tapi ya setidaknya udah ada catatan alarm lah. Mungkin Mas Benny juga termasuk mengingatkan nih ke teman-teman begitu ya di rumah untuk kemudian lihat lagi bahwa sebetulnya apa yang dilakukan MSCI, kita juga tetap terus berbenah. Ya kita harapkan sih tetap bisa memenuhi persyaratan, meskipun hal-hal lainnya juga tetap harus jadi catatan. Nah, tapi kalau kita lihat dari MSCI, tadi Mas Ben udah sempat ngejelasin banyak lah. Kan kemudian diikuti dengan mundurnya di Bursa Efek begitu ya kemarin Pak Iman, kemudian juga Ketua Dewan Komisioner OJK, bahkan pengawas pasar modal, wakil Ketua Dewan OJK juga mundur. Kalau ngelihat hal itu gimana sebetulnya Mas Ben? Apakah kemudian momentumnya memang tepat? Dan sebetulnya harapannya apa nih? Jangan cuma mundur doang nih, atau harus ada to-do list-nya apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh regulator kita? Jadi memang ini momentum yang bagus buat reformasi birokrasi secara total di sana. Jadi kita harus seneng. Kenapa? Karena jujur-jujuran ya. Kalau gue pribadi, kita udah lama di bursa. Kita sangat seneng itu kejadian. Dan untuk pertama kalinya akhirnya ada pejabat di Indonesia yang sadar diri. Satu-satu lah, misalkan OJK. Pinjol ilegal bertaburan di mana-mana, aneh gitu loh. Judi online, gampang banget downloadnya. Terus apa kemarin penipuan segala macam, walaupun ada logo OJK, peer-to-peer lending, bunga gila-gilaan gitu, itu kan, jadi yang lo lakukan apa selama ini? Atau misalkan perusahaan-perusahaan yang bisa IPO, tapi sebetulnya laporan keuangannya nggak seperti apa yang dikatakan gitu. Gue true story, gue pernah ketemu perusahaan yang bisa lolos IPO, hotel di Batam, ngaku punya ini, ngaku punya itu. Pas gue datang, boro-boro hotelnya buka, mau booking kamar juga nggak bisa, liftnya rusak, lantainya katanya lantai bisa sampai lantai 4, nggak ada, lobbynya rusak. Karyawannya cuma resepsionis sama kucing di situ. Bau di situ pun lu mau nginep pun Belum nggak lagi bisa. yang katanya kantornya kalau ditelusurin di Google nggak ketemu Ya, katanya nggak ketemu ya. Ternyata di emperan gitu Iya. atau apa gitu kan. Aduh, gua sebel banget gitu loh. Jadi kita seneng, gua betul sangat seneng, apresiasi. Akhirnya kita punya pemerintahan yang mau melihat, hey kalau Indonesia mau maju, katanya GDP 8%, rumus GDP apa? Ada konsumsi dalam negeri, ada government spending, ekspor lebih besar daripada impor. Nah, terakhir ada investasi. Gimana orang mau invest di bisnis-bisnis yang bagus? IPO kan kita invest ya, pakai duit kita chip in. Anak-anak Indonesia yang inventif, punya penemuan, punya ide, pengen bangun bisnis yang lebih bagus. Tapi iklim investasinya nggak mendukung. Gitu. Orang jadi takut pun mau taruh duit. Nah, dengan momentum ini, transformasi besar-besaran di Bursa Efek, di OJK, gue berharap betul-betul dilakukan pembenahan total lah. Kita pengen ada orang kayak SEC. Jujur saya pengen banget kita punya SEC. SEC itu kayak apa ya di sini? OJK ya? Mungkin OJK di sini. Di SEC itu, wah tiap tahun banyak orang masuk penjara. Direktur perusahaan TBK di sana, waduh. Perusahaan TBK ngopi-ngopi, ketahuan duduk meeting sama kompetitor, masuk penjara. Dia dianggap ada meeting of mind, lu melanggar undang-undang persaingan usaha nih, jangan-jangan ada antitrust nih yang masuk. Woi, betul-betul jalan gitu loh. Di sini enggak gitu, sayang lah. Nah, inilah momentumnya kenapa saya sangat senang pemerintah membenahin ini keseluruhan ya pakai momentum MSCI buat bersih-bersih. Jadi ya, happy. Sangat happy. Sangat happy, cukup sangat happy meskipun kita lihat lagi ya after mundur tuh apa. Nah, tapi kalau dari yang dinyatakan oleh regulator sebetulnya serangkaian kebijakan percepatan ini juga akan dilakukan ya Mas Ben, demutualisasi Bursa Efek, transparansi data kepemilikan saham yang di bawah 5% tadi yang tercecer di mana-mana sampai free float yang akhirnya dinaikkanlah ke 15%. Tapi kalau melihat hal-hal ini, poin-poin tadi dampaknya sebetulnya ke depannya gimana ya? Udah kebayang belum Mas Ben dari perbaikan ini sendiri, apakah memang akan signifikan itu nanti di lapangan? Kalau saya lihat seharusnya iya. Karena jadi makin banyak saham yang kita bisa beli. Itu satu. Yang kedua, kita udah bilang dari kemarin, asing itu pengen banget masuk ke sini. Tapi dia juga nggak mau masuk di harga overprice.
perusahaan 400 tahun balik modal gitu kan, 200 tahun balik modal. VOC aja ngejajah nggak selama itu gitu. Tapi mereka pun juga pengen berlomba-lomba tapi di harga yang masuk akal. Bursa kita dibikin jadi lebih sehat. Teman-teman investor di Indonesia pun banyak yang pengen masuk ke dunia saham, banyak. Anyway, penetrasi investor kita kan masih kecil, masih di bawah 20 juta deh. Harusnya kita bisa sampai 100 juta orang loh. Tapi kan orang masih ada, ini bener nggak? Gue bisa kasih trust nggak? Nah ini momennya ketika kita perbaikin ini, free float makin banyak, saham yang beredar di publik juga makin banyak. Dan bursa nih bisa punya otak yang agak logis. Ya kayaknya ngaco juga ya di Indonesia masa investor kripto lebih banyak dibanding investor saham padahal kripto itu nggak jelas gitu kan. Nah ini bisa momentum. Dan teman-teman akan rugi kalau hari ini tidak jadi investor. So imagine lah sekarang itu mungkin IHSG ada di 8 ribuan. Mungkin cuma 20 juta orang, hanya sampai 20 juta bahkan yang punya rekening RDN. Imagine kalau ada 100 juta, artinya 5 kali lipat. At least market cap IHSG pun akan bertambah jumlah investmentnya, jumlah uang yang berputar. Dan 7.000 hari ini yang gue tadi bilang 10.000, wah gampang banget. 7.000 begitu bertambah jumlah investornya 5 kali lipat, ya udah jelas market cap IHSG bakal naik juga. Nah momennya itu adalah ya momen ini, momen untuk kita cetak duit sebanyak-banyaknya, beli di harga diskon. Dan kita sangat happy dengan ini. Semoga memang betul ya bersih-bersih dijalankan, yang penting makin transparan, accountable, dan free float itu betul-betul dijalanin. Walaupun gue agak pesimis, pasti pakai proxy juga, but that's okay. Ya pasti ada beberapa juga yang memang benar-benar taruh membuka itu ke ruang publik. Kita udah ketemu kok sama beberapa perusahaan tambang yang sebetulnya pengen diakuisisi sama asing. Perusahaan berhubungan dengan pelayaran, perusahaan dengan pelabuhan. Dan ya mereka ada ketakutan, namanya duit gede ya. Dia kan nggak mau beli saham cuma 2%, 3%, terus digebukin gitu kan sampai dalam dikerjain. Kalau bisa bahkan mayoritas. Kalau bisa bahkan akuisisi target mereka. Tapi kalau nggak ada peluang gue menjadi orang yang mengakuisisi, buat apa kita pegang saham kamu 3%? Duit kita ribuan triliun. Gue maunya 30% cuy. Happy nggak kita? Gue mah happy saham kita diakuisisi sama asing. Happy. Oke, jadi iklim lah nanti juga menentukan, kemudian juga investor akan berlomba-lomba juga masuk ke pasar modal, bahkan yang belum masuk juga ya. Kalau memang kondisinya kayaknya bikin yakin deh, confident deh untuk kemudian masuk ke pasar modal. Akhirnya juga kita harapkan ini jadi hasil dari reformasi begitu ya, untuk dari apa yang kemudian disentil duluan oleh MSCI. Kalau kita ke berikutnya, kalau kita lihat kemarin kan saham-sahamnya cukup banyak yang cukup berdarah-darah begitu ya dari pengumuman MSCI. Ada saham-saham konglomerasi di sana, saham-saham big caps juga di sana juga menjadi korban lah dalam tanda kutip. Tapi kalau overview untuk saham-saham macam kayak gini tuh sebetulnya gimana Mas Ben? Ya mungkin gak mesti detail-detail banget, tapi mungkin biar gambaran aja gitu. Mau yang menarik? Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Yang menarik itu saham-saham yang berhubungan dengan ekonomi GDP kita 8%, itu pertama. Saham-saham yang berhubungan dengan perang dunia 3, karena dunia makin panas. Nah yang namanya perang dunia itu nggak mungkin nggak pakai senjata, nggak pakai peluru, nggak pakai tank gitu kan. Setahu gue pun kapal perang juga nggak bisa pakai kayu jati dia. Tapi di Indonesia emang ada yang benar-benar beririsan dengan hal itu ya? Banyak. Banyak ya? Banyak. Karena energi ya, kita net exporter batubara. Batubara di sana dipakai buat apa sih? Apa buat masak mie kue tiaw di sana? Gua yakin nggak. Untuk pabrik-pabrik besar. Untuk pabrik-pabrik ya. besar. Mereka bikin persenjataan, mereka bikin pabrik-pabrik kapal perang, kapal induk, stainless steel, dan mereka nggak punya itu. Mereka akan ambil dari kita. Mereka butuh kita. Dan Cina lagi lakukan program metalisasi benar-besaran. Dia jual terus, posisi dia punya dolar dia jual karena dia tahu ini mata uang palsu nih. Dia convert ke benda yang real, precious metal. Di situ ada apa? Ya orang tahu mungkin dia koleksi emas besar-besaran. Tapi di belakang itu mereka belanja silver besar-besaran, belanja nikel besar-besaran. Semua rare earth dia rubah uang palsu itu, dolar itu menjadi precious metal. Mereka punya itu enggak. Oke, ini bisa jadi catatan nih teman-teman ya. Ada hal-hal yang ataupun sektor-sektor yang kayaknya masih cukup menarik untuk diperhatikan begitu ya, meskipun tidak ada rekomendasi dari sini. Tidak ada rekomendasi, ya. tidak ada rekomendasi. Cuma gambaran aja dari Mas Benny. Mungkin teman-teman masih bingung nih di kondisi sekarang apa sih sebetulnya yang perlu dilihat gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu catatan dari banyaknya sumber yang teman-teman baca.
Kalau tadi kita ngomongin soal MSCI begitu ya, balik lagi lah tadi, mungkin kita ada intermezzo juga tadi ya. Free float kalau kita bilang kan 7,5% cukup kecil, dinaikkan ke 15% ya kita harapkan itu bisa jadi cukup oke. Tapi masalahnya masih banyak banget saham-saham lebih ratusan lah kalau kita bilang begitu ya, di bawah 15% free floatnya. Ini cukup sulit nggak untuk kemudian memaksa mereka untuk ningkatin free float, atau memang kalau regulator udah bilang naikin ya naikin, nggak ada lagi kompensasi atau dispensasi apapun. Nggak ada. OJK harus tegas. Jadi regulator bursa efek juga harus tegas supaya kita bisa inline dengan, supaya MSCI juga nggak bisa cari-cari alasan ke kita kan ya. Jadi memang wajib mereka lakukannya. Dan saya yakin pun emiten-emiten itu punya 1001 cara supaya betul sih supaya bisa memenuhi free float. Jadi gue yakin ini sangat gampang sebetulnya buat kita penuhin. Yang ada yang lebih sulit sebetulnya pertanyaannya. Ada nggak likuiditasnya buat menyerap saham baru yang terbit ke publik itu? Ada nggak? Ternyata pemerintah udah siapkan solusinya. Dari Danantara. Dari yang Danantara. sudah siap untuk membeli saham Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Party nih. Oke. Jadi sebetulnya ya kita harapkan regulator, pemerintah juga ini ya bahu-membahu begitu ya untuk kemudian bisa ningkatin hal ini. Nah kalau kita lihat dari investasi saham sendiri gitu ya. Tadi Mas Ben sempat sebut investor kalau naiknya juga signifikan, likuiditasnya naik juga, market cap kita juga naik. Dana pensiun dan asuransi juga sekarang diizinin nih Mas Ben untuk Ditambahin ya? ditambahin lagi investasi sahamnya bahkan hingga 20%. Sebetulnya dampaknya gimana nih gambarannya? Apakah cuma sedikit-sedikit aja atau justru memang cukup besar dampaknya kalau kita lihat indeks kita? Menurut saya itu dampaknya sangat-sangat besar dan sangat-sangat baik dibanding selama ini mereka dapen-dapen ini apa yang dia lakukan beli SBN. Kalau dia beli SBN kan ada bunganya. Bunganya misalkan 5%, yang bayar bunganya kan kita, pakai duit pajak kita. Rese banget ini orang ini. Udah gaji kita dipotong buat ngasih ke mereka, gaji kita dipotong buat bayar pajak, dipakai buat ngasih lagi mereka. Ini mah dari duit kita ke kita juga nih dana pensiun ini. Cara mudah untuk investasi mereka. Cara mudah aja. Aduh ya, sekarang mereka bisa harus kerja beneran. Apa? Ya usaha-usaha yang prospektif, bisnis-bisnis yang prospektif, ya you invest lah di Indonesia. Jadi makin banyak, makin hidup, dan makin semangat orang-orang buat IPO di dalam negeri. Jadi gue sangat-sangat happy dengan itu. Semoga pun dapen kita punya cukup intelijensia dan kredibilitas untuk lakukan itu dengan cermat lah, karena kan itu duit pensiun rakyat ya. Jangan sampai kayak kasus yang lama-lama tuh ada Asabri lah gitu kan, dan lain sebagainya, kawan-kawan gitu kan, jangan begitulah. Jadi justru dengan momentum OJK dirapihin, bursa efek dirapihin, dapen masuk, big fund masuk, ini justru jadi momentum buat kita. Makanya sekarang rugi banget pegang cash, rugi banget. This is the very right moment buat orang-orang mau invest di pasar modal. Nggak akan keulang nih momen-momen begini. Ini rugi banget, benar-benar rugi. 2026. Tapi 2026 memang tahunnya kayak gini gitu Mas kemarin kelihatannya. Enggak. Ini semua cuma jangka pendek lah. Jangka pendek aja ya, momentum ya atau. Saya tetap optimis kalau 9.000 itu kemurahan. IHSG 10.000. 10.000 ya. Paling cepat akhir tahun ini kita udah 10.000. Gua sangat yakin. Yakin banget. Jadi ini momen-momen yang menyenangkan lah. Momen-momen yang menyenangkan. Oke. Tadi happy juga kita lihat institusional bisa meningkatkan porsinya di investasi saham gitu ya. Tapi kalau investor-investor muda nih Mas Ben, kemarin mungkin banyak timeline kita rame trading halt kayaknya. Mungkin kalau yang kurang tahu ya kenapa gini, mungkin ada yang bikin panik atau gimana. Nah sebetulnya menghadapi gejolak IHSG kali ini tuh sebetulnya seperti apa? Apalagi buat investor-investor muda atau mungkin yang sekarang nonton kita nih Mas Ben, baru memulai untuk investasi saham. Ingat prinsipnya sebagai investor ya. Investor itu bukan beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Itu konyol. Yang namanya investor, kita beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Artinya beda dengan trader. Kalau investor itu seneng lihat harga sahamnya turun. Karena dia jadi bisa average down. Karena dia goalnya bukan besok jual lagi, 10 menit lagi jual lagi, 10 hari lagi. Enggak. Kita sekali invest tuh minimal 2 atau 3 tahun kita tahan, untungnya udah 300%, 1000%, tergantung perusahaannya beda-beda, baru kita jual gitu loh. Dan makanya kita harus ingat ada prinsipnya, buy when there is blood in the street. Ini Rockefeller yang ngajarin. Charlie Munger ulangi hal yang sama buat Berkshire Hathaway. Justru ketika market crash itu adalah momen untuk penciptaan kekayaan yang berlipat-lipat. Ini jarang momen-momen begini, jarang banget. Dan lebih jarang lagi pemerintah yang ngerti pasar modal. Jarang loh.
pemerintah yang kayak sekarang ini. Gua nggak mau nanti gue dibilang buzzer ya, tapi Baru jarang. mau saya tanya, iya, ini iya. dapat dari mana nih? Oke. Tapi jarang banget memang pemerintah ngerti gitu loh. Oh, kita harus bikin sovereign wealth fund. Bertahun-tahun Republik ini berdiri, Tidak punya. nggak ada yang punya pikiran. Sekarang ada. Oh, kita harus jaga bursa efek kita harus bangun ekosistem investasi yang baik. Jarang loh kita punya metode pemerintahan yang seperti ini. Nah, ini momentum yang pas nih ketemu nih di hari ini. So, I'm a very very happy man. Oke, very Optimis. happy. Kondisi sekarang right momentum untuk masuk gitu ya. Jarang nih ya kondisi kayak gini. Iya, 10 tahun sekali belum tentu. Oke, jadi ya manfaatin aja gitu ya momentum yang ada. Oke, mungkin tadi kan cukup banyak yang kita ulas ya Mas Ben. Ya masih banyak banget sebetulnya kalau mau kita gali, kita kulik. Tapi kan Mas Ben waktunya juga terbatas nih, nggak bisa nih saya lama-lamain di sini. Mungkin tipsnya udah dikasih, tapi kalau kita lihat kondisi market sekarang atau mungkin pasar modal atau investasi saham secara keseluruhan, mungkin Mas Ben punya nggak sih kata-kata hari ini, quotes of the day yang bisa untuk inspirasi kita semua? Mungkin termasuk saya juga dan teman-teman di rumah. Buat teman-teman yang masih muda, ingat ya, spend wisely, invest bravely. Spend wisely, invest bravely. Berapapun uang yang lu hasilkan, berapapun gaji lu yang lu punya hari ini, ingat, sisihkan dulu buat investasi, sisanya baru buat ngopi cantik, jalan-jalan, nonton, hura-hura. Jangan kebalik pola pikirnya. Begitu terima duit, habis dulu nih bayar cicilan handphone baru, ganti motor, sisanya baru sisa nih, baru ditabungin, kebalik. Terima gaji, potongin dulu buat investasi, sisanya baru buat yang lainnya. Jadi belajar buat spend wisely, invest bravely. Jangan takut-takut investasi, spendnya tapi harus wise, harus bijaksana dari apa yang kemudian kita dapat. Nah ini ya catatan juga nih buat saya Mas Ben gitu ya, yang memang masih terus belajar karena nggak ada berhentinya lah belajar kalau saya di investasi saham ataupun di pasar modal, dan semoga ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman gimana kemudian Mas Ben bisa berani begitu menghadapi kondisi pasar modal dalam situasi apapun, termasuk saat ini yang memang dipandang menjadi momentum. Mas Ben, thank you banget hari ini sudah hadir Thank di you banget, Mas The Fajar. Cuan IDX Channel. Semoga apa yang Mas Ben berikan begitu ya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan teman-teman IDX Channel, pemirsa IDX Channel, nanti kita akan balik lagi dengan obrolan yang tentunya nggak kalah menarik di episode The Cuan berikutnya. Saya Fajar Royon, terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Ben. Thank you Mas Fajar. Luar biasa.